Oke, untuk kali ini kalian akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Oke. Syarat dari korespondensi satu-satu itu ada dua. Yang pertama, ya, setiap anggota himpunan A, ya, himpunan A harus punya pasangan dan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan yang pertama itu harus punya pasangan. Itu syarat yang pertama, ya. Kemudian syarat yang kedua, begitupun sebaliknya. Setiap anggota B harus punya pasangan, ya. Harus punya pasangan tepat satu dengan anggota himpunan A. Oke. Untuk memperjelas pemahaman kalian tentang korespondensi satu-satu, silahkan diperhatikan ketiga contoh berikut ini. Kita perhatikan dari contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama ini, himpunan A, anggotanya terdiri dari E dan F. Terlihat bahwa anggota dari himpunan A punya pasangan. E punya pasangan dan pasangannya hanya satu, ya. Kemudian F juga punya pasangan, berarti memenuhi syarat yang pertama, gitu nggih. Lalu apakah memenuhi syarat yang kedua? Tidak, ya, karena ada anggota B yang tidak punya pasangan. Pada syarat korespondensi satu-satu, anggota himpunan B semuanya juga harus punya pasangan. Sedangkan di sini ada yang tidak punya pasangan, berarti bukan korespondensi. Oke. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Oke. Untuk contoh yang kedua ini, setiap anggota himpunan A, yaitu E, F, G, punya pasangan, ya. E punya pasangan dengan satu, F juga punya pasangan dengan satu, G punya pasangan dengan dua, berarti memenuhi syarat yang pertama. Akan tetapi, ya, untuk contoh yang kedua ini, memang setiap anggota B, satu ini punya pasangan, dua ini juga punya pasangan. Ingat, syaratnya itu berpasangan hanya boleh dengan satu orang. Sedangkan di sini satu itu berpasangan dengan E dan juga berpasangan dengan F. Berarti tidak memenuhi syarat yang kedua. Itu nggih. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Itu nggih. Walaupun memenuhi syarat yang pertama, tetapi tidak memenuhi syarat yang kedua. Karena ada anggota B yang memiliki lebih dari satu pasangan, itu nggih, yaitu anggotanya satu punya pasangan dengan E dan satu punya pasangan dengan F. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini anggota himpunan A terdiri dari E dan F. E punya pasangan dan pasangannya hanya dengan dua. F juga punya pasangan dan pasangannya hanya dengan satu. Berarti memenuhi syarat yang pertama. Sekarang kita perhatikan himpunan B-nya. Himpunan B anggotanya satu, punya pasangan dengan F. Dua juga punya pasangan, yaitu dengan E. Berarti memenuhi syarat yang kedua. Gitu nggih. Karena memenuhi syarat yang pertama dan syarat yang kedua, berarti contoh ini termasuk korespondensi satu-satu. Itu nggih. Jadi yang perlu kalian ingat, untuk menentukan korespondensi satu-satu, kalian harus memperhatikan masing-masing himpunan, baik himpunan A maupun himpunan B. Himpunan A itu semuanya harus punya pasangan, dan ketika berpasangan cabangnya hanya boleh satu. Begitu juga untuk himpunan B, semuanya harus punya pasangan dan cabangnya itu, panahnya itu hanya boleh satu.